pusing banget nih. Gimana ini? Kenapa Mas? Kok kelihatan bingung? Ini aku pusing soal Javum. Oh, kalau Javung mah langsung tanya aja sama ahlinya. Dia orang bukannya. Kamu mau ngapain di sini? Jadi Pak, saya mau nanya-nanya soal Javum. Oh, Japung. Tunggu, berarti saya harus mendatangkan narasumber. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman, kawan-kawan, dan sahabat KPPN dan Kementerian Keuangan dimanapun Anda berada. Jadi saat ini saya ditemani dengan Mas Amin dan Pak Heri. Mungkin semuanya bertanya kenapa gitu. Tadi mungkin kalau lihat dari awal Mas Amin ini sebagai pejabat fungsional, kebetulan sebagai bendahara di KPPN Raha. Mungkin di tempat yang lain juga ada yang sama dengan status saat ini yang dirasakan oleh Mas Amin. Nah, Mas Amin ini saat ini merasa galau terkait dengan statusnya sebagai pejabat fungsional. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan kegalauan Mas Amin yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang saat ini sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, yaitu Bapak Heri Prasetyo. Nah, kita langsung mulai saja. Silakan Mas Amin. Jadi gini Pak, saya kan hampir selesai kuliah S1 ini Pak. Nah, tapi saya baca-baca ijazah S1 untuk jabatan fungsional PKAPBN itu tidak mendapatkan angka kredit Pak. Saya jadi galau ini. Bagaimana itu ya Pak? Gini Mas Amin. Jadi karena posisi Mas Amin di sini masih sebagai PKAPBN tingkat terampil ya. Dulu Mas Amin yang pasti diangkat dari ijazah D3 ya. Ya betul. Pada awalnya dulu kan dari D3 itu Mas Amin mendapatkan angka kredit sebesar 60 ya. 60. Kemudian saat ini Mas Amin sedang kuliah S1 dan mau selesai ya. Ya betul. Nah, jadi gini Mas Amin, memang jika Mas Amin sebagai PKAPBN terampil dan Mas Amin dari D3, kemudian Mas Amin nanti mendapatkan ijazah S1, memang ijazah S1 itu tidak bisa menambah angka kreditnya Mas Amin. Tapi Mas Amin tidak perlu galau, tidak perlu risau. Nanti angka kredit itu akan diperhitungkan jika nanti Mas Amin mengajukan perpindahan ke analis pengelolaan keuangan APBN ke APKAPBN. Jadi nanti istilahnya kuliahnya Mas Amin ini nggak sia-sia lah. Jadi nanti angka kreditnya diperhitungkan jika nanti Mas Amin mengajukan perpindahan ke analis pengelolaan keuangan APBN. Itu Mas Amin. Oke, terima kasih Pak. Baik, mungkin teman-teman tadi sudah terjawab ya salah satu kegalauan dari Mas Amin, yang bisa jadi itu kegalauan dari pejabat fungsional di luar sana. Jadi memang terkait kuliah atau terkait pendidikan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi meskipun teman-teman sebagai mengisi jabatan struktural atau jabatan fungsional tetap tidak akan sia-sia. Mungkin itu ya Pak Heri ya? Ya, betul sekali Pak. Lalu begini Pak, saya mengerjakan kegiatan non paket jenjang dari Pranata, Keuangan Mahir, dan Penyelia Pak. Itu bagaimana perhitungan angka kreditnya ya Pak ya? Jadi kalau Mas Amin posisinya sekarang di PKAPBN terampil, Mas Amin hanya bisa mengerjakan butir kegiatan satu tingkat di atasnya Mas Amin. Tidak bisa dua tingkat di atasnya. Jadi Mas Amin hanya bisa mengerjakan butir kegiatan untuk PKAPBN Mahir. Dan itu nanti Mas Amin akan mendapatkan 80% dari angka kredit Mas Amin. Jadi Mas Amin tidak bisa mengerjakan dua tingkat di atas. Dan nanti jika Mas Amin posisinya di tingkat paling atas, Mas Amin tidak bisa mengerjakan dua tingkat yang ada di bawah. Jadi hanya bisa mengerjakan butir kegiatan di satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Jika Mas Amin mengerjakan
atau butir kegiatan satu tingkat di bawah, nanti Mas Amin akan mendapatkan 100% dari angka kredit per butir kegiatan. Dan jika Mas Amin mengerjakan satu tingkat di atas, Mas Amin akan mendapatkan 80% angka kredit dari setiap butir kegiatan. Itu Mas Amin. Oh gitu Pak. Berarti intinya kalau untuk mengerjakan butir kegiatan itu seyogianya di dalam satu jenjang, ya begitu ya Pak Heri. Iya. Jadi tidak akan mohon maaf, tidak akan dirugikan ya di bawah atau di atas gitu mungkin. Iya, betul sekali Pak. Yang penting intinya kita hanya mengerjakan satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah. Tidak boleh dua jenjang di atas atau dua jenjang di bawah. Itu kuncinya. Oke. Lalu saya juga mengerjakan salah satu butir kegiatan dari PKPPN tingkat mahir Pak, yaitu bikin kertas kerja analisis realisasi belanja. Nah, apakah kegiatan itu saya kerjakan tiap triwulan atau saya kerjakan tiap bulan atau saya kerjakan tiap minggu ini Pak? Baik Mas Amin. Jadi berdasarkan per 14 tahun 2021, jadi perjanjian ini menggantikan per 26 tahun 2020 ya Mas Amin ya. Menurut lampiran di per 14 itu memang kertas kerja analisis itu disampaikan atau kita buat secara bulanan Mas Amin. Jadi Mas Amin tidak bisa menyusunnya secara mingguan, secara triwulanan atau semesteran, namun harus secara bulanan. Jadi untuk penilaian semester 1 ini nanti Mas Amin harus membuat kertas kerja per bulan Januari, Februari sampai bulan Juni tahun 2022. Seperti itu Mas Amin. Oke, terima kasih Pak. Baik, sepertinya Mas Amin masih ada yang mau ditanyakan, tapi berhubung waktu dan memang diraha saat ini waktu telah menunjukkan pukul 5 sore, jadi mungkin kita akhiri bincang-bincang terkait jabatan fungsional ini. Namun seperti yang tadi Pak Heri sebutkan bahwa Perdirjen 14 ini ada perdirjen yang baru ya Pak Heri. Betul sekali. Jadi kemungkinan teman-teman di luar sana masih ada yang belum baca atau belum tersosialisasikan. Jadi silahkan kalau yang mau bertanya mungkin komen atau nanti kami akan mengadakan bincang di sesi berikutnya. Jadi jangan lupa ditunggu dan ikuti. Mungkin untuk menghemat waktu kita kembalikan lagi ya. Pertama saya kembalikan narasumber dulu. Silakan. Saya lanjut dengan kegiatan saya kembali.